Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Ba'du. Apa kabar sahabat sabar? Sahur bareng Magnet Rezeki. Di hari yang sudah kesekian bulan puasa, mudah-mudahan menambah semangatnya ya. Jadi softnya bukan maju tapi justru makin penuh gitu ya. Seperti halnya kita lihat di negara-negara yang ajaib adanya ya. Qatar, Mekah, apalagi Mekah ya, dua tanah suci termasuk Madinah yang semakin kesini Ramadannya semakin meningkat kapasitas jamaahnya. Masya Allah, tabarakallah, hasilnya jadilah mereka baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan Anda semua sehat dengan keluarga menemani sahur teman-teman semua, sahabat sabar, bersama dengan saya, guru kita yang spesial nih. Langsung kali ini dengan founder Magnet Rezeki, Ustadz Nasrullah. Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan tema kita kali ini spesial ya Ustadz. Siap. Tema kita kali ini tentang ini key of family gitu ya. Jadi kalau Anda, kita semua memimpikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Seperti halnya saat akad nikah kita ya, doanya selalu begitu Ustaz ya. Betul. Nah, tapi saat... Bukan cuma akad nikah, terus doanya. Oh, iya. Bukan cuma akad nikah. Nah, yang menjadi persoalan adalah saat bahtera rumah tangga ini mulai dijalani. Iya. Ternyata sakinah itu mulai menjauh dari keluarga kita. Sehingga erat kaitannya dengan judul kita kali ini, tema kita kali ini dalam sabar, yakni kunci komunikasi dalam keluarga yang sakinah. Insya Allah bersama dengan guru kita Ustadz Nasrullah, founder Magnet Rezeki. Dipersilakan Ustadz, fadhal maskur. Siap, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Senang sekali bisa berjumpa dengan teman-teman semuanya, Bapak Ibu menemani sahur pada hari ini. Ya, mudah-mudahan sahurnya dapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sakinah, ya sakinah ini asal katanya Ustadz sakana ya, sakana wa itmi'anna, tenang dan nyaman ya, sakinah. Sakinah ini berarti mencapai ketenangan. Nah, kalau bicara tentang komunikasi mencapai sakinah, berarti komunikasi mencapai kehidupan yang tenang, kehidupan yang nyaman. Ya, kemudian mawaddah ini cinta. Jadi adanya ketenangan, adanya cinta, dan adanya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada keluarga tersebut sebagai hadiah bagi upaya yang maksimal yang dilakukan oleh keluarga tersebut. Nah, keluarga tentunya ada komponen-komponennya, suami, istri, ya, kemudian juga ada orang tua di sana, ada mertua yang awalnya cuma berkomunikasi dengan orang tua, ini sekarang berkomunikasi dengan mertua. Ada keluarga besar, ya. Nah, itu kalau belum punya anak. Kalau sudah punya anak ditambah gitu kan. Komunikasi dengan anak ya. Komunikasi dengan anak yang pertama beda, dengan anak yang kedua berbeda, dengan anak yang ketiga berbeda ya. Nah, disinilah diperlukan adanya prinsip komunikasi yang tepat ya. Prinsip komunikasi yang membuat semua keluarga dalam kondisi sakinah, tenang. Nah, karena sakinah artinya kan tidak ada gelisah ya, ketika ada marah-marah, ketika ada kekecewaan, kegelisahan, anak tantrum misalnya gitu ya, teriak-teriak gitu, itu tanda nggak sakinah. Ya, tanda ketika komunikasi kita nggak berhasil. Jadi anak tantrum itu jangan dibiarkan, harus segera diselesaikan. Begitu juga dengan suami yang tantrum, istri yang tantrum gitu ya, atau ngambek begitu. Begitu juga dengan orang tua, keluarga dan seterusnya. Nah, kita mau mulai dari mana nih Ustadz? Ini karena banyak sekali luas ini ya, panjang. Keluarga ya. Keluarga. Masya Allah ya teman-teman semua. Mungkin Anda semua ada yang merasakan apa yang disampaikan oleh Ustadz Nas tadi. Kalau gitu kita satu-sama terhubung ya. Maka kajian kita akan semakin menarik nih Ustadz Nas, karena panjang tapi kita ingin poin-poin, karena kita bicara kunci kan Ustadz. Siap. Kunci. Siap. Suami dengan istri dulu Ustadz. Atau sebaliknya, istri dengan suami. Kalau bicara tantrum anak, biasanya kalau suami istrinya udah nggak baik kan, tantrum anak ya dibiarin aja, ujung-ujungnya saling nuding gitu kan. Matu, patu, bitu, mitu, ujung-ujungnya malah anak tantrum biarin, si suami istri berantem sendiri. Nah, tentang suami dan keridoannya, ada tulisan yang menarik
yang pernah antum share itu. Iya, Boleh, betul kunci-kunci sekali. kita akan share di kesempatan Siap. ini. Ada satu tulisan saya tentang suami dan keridhoannya. Jadi di situ berbicara tentang seorang istri yang ingin cerai gitu ya dengan suaminya. Lalu kemudian saya kasih tips kepadanya, coba deh kita main games gitu. Tanyakan kepada suami gitu ya. Apakah kamu ridho dengan saya gitu ya? Apakah kamu ridho? Karena kunci dari seorang wanita untuk masuk surga sederhana. Ya, dalam sebuah hadis disebutkan ayyumam ra'atin matat wa zawjuha an haradin dakhalatil jannah. Ya. Seorang wanita yang suaminya meninggal dunia terlebih dahulu. Lalu kemudian ditanya, apakah kamu ridho dengan istri kamu? Kemudian suaminya jawab, aku ridho. Langsung masuk surga. Ya, seluruh dosa-dosa sang istri itu gugur dengan keridhoan suami. Ini sebenarnya gampang banget Ustaz ya. Gampang. Istri kalau masuk Iya. Jadi kalau mau masuk surga seorang wanita ya tanyain aja sama suami, abang ridho nggak sama saya gitu. Ya, abang ridho nggak sama saya. Kalau dijawab nggak ridho, nah hati-hati tuh ya. Di sini ini fondasi betul kata antum tadi. Kuncinya, fondasinya. Jadi fondasi komunikasi sebelum kita bicara teknik-teknik komunikasi, kita bicara tentang fondasi dasarnya dulu. Jadi seorang istri dia yang harus dilakukan adalah meraih keridhaan suami. Ya, seandainya dia nggak dapetin apapun, kadang-kadang kan dalam hubungan keluarga suami istri itu keinginannya tuh ingin nuntut. Aku belum dapat uang dari kamu nih, aku belum dapat kasih sayang daripada kamu, aku belum dapat cinta dari kamu gitu. Padahal sebenarnya kita nggak perlu nuntut dalam keluarga. Ketika kita mulai menuntut dalam keluarga, disitulah persoalan terjadi. Jadi jangan menuntut kepada keluarga, tapi yang di dalam keluarga itu hanya ada satu kata kunci yaitu memberi. Memberi apa gitu ya? Memberi kebahagiaan dan kemuliaan buat pasangan hidupnya. Nah, dalam hal ini kalaupun seandainya kita mau cari, yang dicari adalah keridhaan suami. Jadi seorang wanita cari ridhonya suami. Kalau seandainya malam itu gitu ya, Bang, abang ridho nggak sama aku gitu, ya. Kemudian dijawab, iya ridho berapa persen? Tanyain gitu ya. Cuma 50%, jangan tidur tuh. Wah. Ya. Bikinin teh kek, apa kek, bikinin kopi. Ya, terus kemudian kasihin kue apa. Ya. Yang penting sang suami berhasil menjawab 100%. Kalau dia nggak 100% jangan tidur. Gitu. Wow. Nah, jadi kalau bisa ini yang perlu ya kita sebelum bicara tentang metode dan teknik komunikasi ya. Kita bicara tentang itu dulu, seorang istri cari ridhonya suami karena itulah kunci surganya. Jadi kunci surganya seorang wanita ada pada keridhaan suami. Ya, ketika suaminya sudah ridho ya sudah. Ya, dia mau dosa apa nanti diampuni oleh Allah. Bukan berarti setelah itu terus kemudian jadi gampang berdosa ya, enggak sholat, buka aurat enggak. Tapi artinya apa? Dosa-dosa yang dilakukannya itu nanti gugur dengan ridhonya suami. Ibaratnya ya ridho suami ini kayak samudra ombak besar begitu ya. Terus kemudian dosa-dosa kita tuh seperti bangunan pasir gitu ya. Jadi ketika ombak itu datang hilang semuanya. Nah, jadi kejar ridhonya suami. Kejar ridhonya suami tentunya dengan memberikan yang terbaik kepadanya. Memberi kemuliaan, kebahagiaan bagi sang suami. Nah, kalau itu yang udah bisa didapatkan insya Allah. Nah, waktu itu ceritanya tuh ada seorang ibu yang cerita ke saya. Yang dia tadinya mau cerai sama suaminya gitu kan. Oh, berarti ini kes-kes ini ya, ya fakta nih. Fakta ya. Mau cerai sama suaminya karena suaminya nggak bisa ngasih nafkah, nggak bisa apa segala macam. Ya sudah gitu. Seandainya ini suami nggak bisa kasih nafkah gitu ya. Ada peran yang sekunder dari suami gitu ya. Bahkan itu memberi nafkah tuh peran sekunder sebenarnya. Malah ada peran primernya gitu. Sekunder gitu. Iya, sekunder. Material non material itu sekunder. Iya kan katanya nafkah lahir batin gitu ya. Itu sekunder. Sekunder ya. Sekunder. Nafkah primernya atau yang dicari primernya itu adalah sorga. Ya, nafkah lahir batin sekundernya. Kalau seandainya sekundernya nggak bisa didapat nih, lahir nggak dapat, batin nggak dapat, dapetin sorga deh. Gitu, dapetin sorganya sudahlah, udah nggak penting lagi gitu ya. Kalau seandainya ya ada seorang suami yang seperti itu, ya sudah gitu ya. Saya udah nggak berharap deh nafkah dari suami. Saya udah nggak berharap deh nafkah batin dari suami. Orang dia kabur terus misalnya gitu ya. 3 purnama nggak pulang gitu kan. Kayak Bang Toyib 3 lebaran gitu kan. Nah, jadi
kejar ridhonya. Kejar ridhonya. Nah akhirnya saya minta sama si ibu tadi gitu kan, coba kamu kejar ridhonya suami. Selama 7 hari ini saja. Seandainya 7 hari gitu ya, nggak ada perubahan silahkan balik lagi ke saya gitu. Saya bilang gitu kan. Ternyata belum 7 hari gitu ya. Dan dia benar-benar praktekin setiap malam dia tanya, abang ridho nggak sama saya? Abang ridho nggak sama saya gitu ya. Terus akhirnya belum 7 hari dia udah kasih kabar ke saya. Gitu kan WhatsApp, Pak Nas, alhamdulillah suami berubah gitu. Alhamdulillah. Ya gitu, akhirnya suami bisa memberikan sesuatu. Oke, Masya Allah ya. Ini bagian suami dulu ya, ibu-ibu mungkin udah mulai gelisah Ustaz. Ustaz kayak belain suami saya sih gitu. Tenang. Oh iya, saya nggak belain suami, gitu. Saya belain istri malah. Oh malahan? Iya, jadi dalam hal ini bukan kita ngebelain suami, saya malah ngebelain istri. Supaya istri dapat sorga. Oh supaya istri dapat surga. Itu teman-teman. Teman-teman masih mau surga enggak kan gitu pertanyaannya. Maka mudah di dunia diraihnya dengan meneliti keridhaan suami. Ya, ini suami dan keridoannya Ustaz. Akhirnya itu menjadi rival lagi viral ya. Viral. Satu sisi sang istri atau si suaminya nih baca nih suami di keridoannya. Akhirnya komennya banyak tuh tulisan gitu kan. Muncullah tulisan antum yang selanjutnya tuh. Iya. Dengan istri dengan kebahagiaannya ya. Wah, paket emasnya udah datang nih. Wah, desainnya bagus-bagus ya. Dapat apa lagi nih? Amplop. Ini ada kartu ucapannya juga ternyata. Coba dipasang. Oke. Simple ya, nggak perlu cari kartu ucapan lagi. Oke. Ini enaknya buat siapa ya? Tulis ini untuk ibu, dear ibu, happy Idul Fitri. Oke, ini untuk ibu. Terus ini untuk ayah, happy Idul Fitri. Terus yang duanya lagi untuk adik, dear adik, happy Idul Fitri. Satu lagi, dear adik, happy Idul Fitri. Oke. Ternyata lebih praktis ya kalau beri THR-nya menggunakan emas. Jadi tinggal dikasih ke orang tersebut. Istri dan kebahagiaannya. Jadi itu Gimana, satu paket tuh, SDK dan IDK. Oke. Suami dan keridhoannya, istri dan kebahagiaannya. Jadi nah sekarang
bagian suami. Suami itu ya sederhana saja ya. Bagaimana dia bisa membahagiakan istri gitu ya. Dan bahagia itu nggak cuma uang, nggak selalu uang. Tapi bagaimana dia bisa hadir dalam rumah tangga, memberikan yang terbaik bagi istrinya dan anak-anaknya gitu. Itu adalah memberikan cinta ya, memberikan kasih sayang, memberikan perhatian. Karena ada saat-saat di mana seorang suami itu lagi nggak bisa memberikan apa-apa, Ustadz. Oke. Ya, saya pernah berada dalam kondisi itu dan antum juga pernah Iya, ya. pernah. Iya, Jadi ada tisu di sini. saya ada 3 episode kehidupan saya yang saya nggak bisa berikan nafkah pada istri. Satu waktu di Malaysia. Waktu di Malaysia di awal-awal saya istri dapat beasiswa penghasilan dan saya nggak dapat gitu. Nah pada saat itu ya saya nggak bisa kasih apa-apa. Itu pun setelah saya dapat setelah 1,5 tahun ya, akhirnya saya dapat pekerjaan, gaji saya nggak lebih besar daripada istri. Ya. Kemudian yang kedua pada saat saya pulang ke Indonesia gitu ya. Pada saat saya pulang ke Indonesia gitu ya, penghasilan saya nggak banyak, istri malah jadi PNS gitu. Wow. Jadi PNS. Alhamdulillah ya, beliau malah saya jadi makan gaji istri. Yang ketiga ketika saya berada dalam kondisi minus 21 miliar waktu itu ya. Minus 21 miliar itu akhirnya yang saya lakukan adalah ya apalagi gitu ya, ada debt collector datang saya pinjam sama istri gitu kan, bisa nggak pinjam. Nah jadi ada kalanya suami itu mengalami kondisi-kondisi yang nggak sempurna, turbulensi gitu ya. kehidupan, Turbulensi kehidupan. dalam karirnya atau dalam betul dalam karir, dalam bisnis gitu ya. Nah disitulah diperlukan adanya seorang ada sebuah prinsip bagi suami gitu ya. Kalau dia nggak bisa berikan apapun, satu saja dia berikan kebahagiaan buat istri. Masya Allah. Gitu. Karena kadang-kadang kita mengejar sesuatu yang fata morgana gitu. Kita mengejar kesuksesan gitu kan. Karena suami ini kan kadang-kadang kalau yang suami yang koleris ya misalnya ya, suami yang punya visi ke depan, dia tuh kadang-kadang udah nggak ingat kanan kiri. Apalagi kalau ikut kajiannya Dr. Aisyah Dahlan ya, laki-laki tuh pandangannya begini, perempuan pandangannya begini. Mata kuda. Iya, mata kuda. Jadi kalau seandainya dia memandang sesuatu, dia udah nggak lihat kanan kiri. Nah, yang ada di samping kita itu istri, istri, anak. Nah, yang ada di depan adalah visi hidup. Nah, yang sering terjadi adalah seorang suami itu nggak pikirin kanan kirinya. Yang dia pikir adalah bagaimana visi kehidupan ke depannya. Dia mau kejar gitu ya. Dan akhirnya dia gak bisa berikan bahagia buat orang yang ada di kanan kirinya. Ada orang yang datang ke saya, Pak Nas, bagaimana ya saya caranya untuk melunasi amanah saya gitu. Ya melunasi amanah atau hutangnya gitu ya. Saya tanya sama dia, istri ente bahagia gak sama ente gitu. Gini Pak Nas, saya itu nanya tentang amanah gitu. Iya saya tanya balik, istri ente bahagia gak sama ente gitu. Terus akhirnya dia jawab lah. Enggak Ustadz, itu dia saya bilang. Gimana bisa Allah bahagiakan kamu sementara orang yang ada di sisi kanan kiri kamu enggak bahagia. Maka saya juga waktu itu ya tersadar ya bahwa ternyata yang paling penting itu adalah kebahagiaan istri. Pada saat saya minus 21 miliar itu, terus kemudian ya bingung ya apalagi yang mau dikejar gitu. Mata kuda saya mentok gitu. Ya udah nggak bisa lagi berjalan ke visi yang saya inginkan. Nah di titik itulah akhirnya saya tanya istri, apa yang bisa buat kamu lebih bahagia? Gitu. Terus kata istri, stop buat proyek. Padahal alibi kita biasa sebagai orang laki Ustaz. Iya. Saya mengejar apa yang saya citakan demi kebahagiaanmu Demi kamu, juga. betul. Demi kamu juga. Iya. Ini sebenarnya sih kayak eksis ya bagi kita. Atau gimana konsep rezekinya di sini? Ya bahagia tanpa syarat. Artinya gini, kita semua mengalami, baik suami maupun istri. Tapi sini kita perhatiannya pada suami. Dia baru akan bahagiakan keluarganya setelah dia sukses. Oh, bersyarat berarti kan? Ya akhirnya dia punya syarat kan. Ya kenapa nunggu sukses? Iya. Gitu ya. Kenapa harus nunggu sukses baru orang yang ada di samping kita bahagia? Kenapa nggak sekarang aja gitu? Akhirnya in case kayak di titik terendah antum itu, bagaimana caranya bisa membahagiakan nih dalam kondisi yang nggak bisa menafkahi sekalipun? Iya. Oh gitu. Jadi akhirnya ketika saya tanya apa yang bisa bikin kamu bahagia? Yang bisa bikin kamu lebih bahagia gitu ya. Kata istri, stop buat proyek. Aku capek Bi gitu kan. Aku udah nggak tahan lagi dikejar-kejar sama debt collector. Oke lah. Kalau gitu saya stop buat proyek gitu ya. Stop ya. Proyek stop yang ada di Depok. Cuma satu kan. Saya kan ngejar kebahagiaan atau ridhonya bapak saya. Cuma satu tinggal sisa proyek yang ada di Parepare. Itulah yang saya kejar. Bolak-balik gitu ya. Ke Makassar untuk
membantu proyeknya orang tua yang sekarang sudah almarhum. Nah, artinya apa? Ya udah, pokoknya ketika istri jawab apa yang bisa bikin kamu bahagia, dia sebut apa gitu, udah gitu kan. Asalkan jangan yang haram gitu. Ya, apa yang bisa bikin kamu bahagia? Belikan aku tas Hermes. Insya Allah gitu ya. Harus gagah tuh Ustaz ngomongnya. Iya, ya tas Hermes gitu ya. Kalau bisa didapat dengan halal nggak apa-apa Ustaz. Ini istri-istri udah pada mulai mesem-mesem nih Ustaz. Habis ini mudah-mudahan suamiku nonton gitu. Belikan aku dinar khairul razikin. Iya. Kayak gimana langsung yang 10 dinar gitu. Iya, langsung 10 dinar. Kalau bisa dicapai dengan yang halal, ya sudah, perjuangkan gitu ya. Jadi kalaupun seandainya nggak bisa pada saat itu, ya janji dulu gitu ya. Oh, janji. Doakan saya gitu ya. Komitmen ya. Komitmen. Insyaallah komitmen. Saya komitmen, saya akan bahagiakan kamu. Pada saat itu, satu hal yang tidak mudah bagi saya itu adalah stop buat proyek. Terus kemudian ya, terus saya dapat rezeki dari mana gitu. Ya kan, terserah. Aku nggak tahu gitu. Abi belajar dulu lah, terserah gitu kan. Dari mana gitu. Padahal dulu mata kuda saya itu cuma properti. Saya pengen jadi yang namanya Ciputra Syariah gitu. Ya, sekarang saya mengubur impian itu. Ya, kenapa impian itu terkubur? Karena untuk apa saya mengejar sebuah impian yang istri saya nggak bahagia? Untuk apa saya mengejar sesuatu yang akhirnya membuat orang di sekitar saya terluka? Maka itu yang paling penting bagi saya gitu. Itu pilihan nggak mudah pastinya teman-teman. Ya, tapi Ustadz Nas bisa membuktikan gitu loh ya. Ya, akhirnya Allah gantikan. Allah gantikan ke sesuatu yang lebih passion bagi saya. Gitu. Gitu ya, sekarang ini kan dengan mengajar, menjadi trainer, gitu kan, menulis buku gitu ya. Terus kemudian membimbing umroh haji. Itu ternyata passion saya. Yang dulunya nggak saya tahu. Dulunya nggak saya lihat. Dulu cuma visi satu aja gitu. Yaitu jadi Ciputra Syariah gitu. Ya. Membangun peradaban. Jadi dulu di kepala saya Ustaz, developer itu mulia karena dia membangun peradaban. Gitu. Ya betul sih Ustaz. Iya. Cuma kalau kemuliaan kita itu yang kita kejar itu membuat orang di sekitar kita nggak bahagia, untuk apa? Mencederai mereka gitu kan. Yes. Wow, ini menarik untuk kita renungi wahai para suami. Ya karena apa yang bisa kita lakukan selain untuk membahagiakan istri, anak-anak dan sekitar kita. Sekarang bicara tentang anak-anak nih Ustaz. Tadi kunci komunikasi suami dan istri. Sang suami selalu meneliti apa yang membuat kamu lebih bahagia. Betul. Sang istri selalu meneliti apa yang membuat kamu ridho. Jangan kebalik. Jangan kebalik. Jangan begini gitu kan. Mana abang gak kasih aku bahagia gitu. Gitu. Jadi setelah ngikut materi ini malah istri nuntut suami. Kembali ke model lama dong, saling menuntut juga kalau gitu ya. Iya, jadi abang kenapa kok sekarang gak bisa bahagiakan aku gitu kan. Istri juga, suami juga gitu. Kamu gak cari ridho aku. Jadi fokuslah dengan pekerjaannya masing-masing. Kita masing-masing punya homework, kita punya PR. Ya PR-nya istri cari ridho suami, PR-nya suami cari bahagianya istri. Masya Allah. Ini teman-teman, saking saya tersengatnya dengan satu jurus di Magnet Rezeki ini, itu sampai Ustadz saya buat di papan spesial gitu kan. Saya tanya apa yang buat kamu, benar-benar tulis tuh. Terus tolong ditandatangani gitu kan. Oh gitu ya. Jadi terus sekarang kami tempel apa yang buat kamu lebih doa, saya wah ini saatnya nih. Saya minta tolong lebih sabar ya, bangunin tahajud gitu. Terus kita tempel saat di tembok. Subhanallah. Jadi tiap hari nginget tuh. Jadi antum praktekin tuh ya? Harus tuh, kalau nggak inget gitu. Karena ya, itu yang membuat kita berjalan seirama, sukses dunia dan akhirat kan. Katanya mau hidup sesurga. Teman-teman juga mau kan. Nah ini kan udah kita bicarain kekuatan atau kunci komunikasi dalam suami istri. Yang paling dasar tadi ya. Sekarang anak nih. Siap. Anak ini kalau anak ini ada yang antum mau sampaikan nggak? Karena dia anaknya 6. Iya. Jadi ya dulu saya juga sama anak itu sama ya. Jadi kita berpikir bahwa kita sebagai orang tua ya. Orang tua tuh menganggap bahwa kita yang kasih nafkah buat anak. Itu aja udah jadi Firaun tuh. Allah. Iya. Ini serius? Bener. Artinya tanda petik ya. Menjadi Firaun tanda petik itu. Artinya kita tuh ngerasa bahwa dari kitalah rezeki itu ada. Dari kitalah rezeki anak itu ya kita salurkan. Kita kerja gitu kan. Anak kita minta. Kan anak kita kan dalam kondisi yang nggak mampu, yang dia lakukan cuma bisa minta. Nah di situ ada fitnah bagi seorang suami, bagi seorang
orang tua ya. Ya, ayah maupun ibu. Nah, ayahnya tuh ketika ngasih tuh gitu kan, kamu kalau nggak aku kasih nggak bisa apa-apa kamu. Disitulah fitnahnya kita sebagai orang tua. Padahal Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan di dalam Al-Qur'an nahnu narzuquhum wa iyyakum. Aku berikan rezeki kepada anak. Baru kepada orang tuanya. Baru ya. Ya. Di sini ada kata-kata wa. Wa ini kan bisa bertahap ya. Tapi dalam ayat yang lain nahnu narzuqukum wa iyyahum. Aku berikan rezeki kepada kamu yaitu orang tua. Ya, baru kepada anak. Nah, konteksnya berbeda. Yang satu konteksnya adalah gitu ya. Orang tua itu jangan takut sama rezeki. Nahnu narzuqukum, aku berikan rezeki kok ke kamu gitu. Baru anak kamu aku kasih gitu. Artinya seorang tua itu jangan takut gitu. Jangan takut punya anak banyak gitu. Jangan takut punya anak. Kalau sekarang kan orang udah pada takut kan. Iya kan? Takutnya apa? Takutnya kalau coba aja kebayang 6 anak gitu. Terus kemudian sekarang apalagi waktu kemarin ada isu child free kan. Child free ya. Rame viral kan. Child free dan itu udah pilihan masing-masing lah, terserah aja gitu kan. Tapi kita nggak bisa paksakan. Tapi kalau seandainya kita mau belajar dari Al-Quran, Allah yang berikan jaminan, nahnu narzuqukum, aku berikan rezeki pada kamu, baru pada anak. Tapi dalam konteks yang lain gitu ya, nahnu narzuquhum, aku berikan rezeki kepada anak, wa iyyakum, dan kepada orang tuanya. Gitu. Artinya apa? Kita jangan ngerasa sok kita kasih duit buat anak. Bukan kita yang ngasih duit, Allah yang kasih duit. Dan bahkan bisa jadi gitu ya, anak kita adalah sumber-sumber rezeki. Ya, sumur-sumur rezeki buat orang tuanya. Kalau udah kayak gitu, kita tega nggak kalau seandainya kita pukul anak kita? Ya Allah. Iya kan? Kita pukul anak kita jewer anak kita. Tapi dulu saya begitu, Ustaz. Itu gimana Ustaz? Kalau udah kayak gitu kan bentaknya nggak berani kita ya? Iya, karena dia komisaris kehidupan. Komisaris kehidupan kita. Tanpa dia kita nggak bisa hidup. Kan biasanya orang tua tuh nuntut anaknya untuk takzim gitu kan, untuk hormat itu oke lah ya. Betul. Ini gapnya jadi mudah memahaminya gimana? Betul. Itu ilmu anak. Oh itu ilmunya anak. Iya. Ilmu anak takzim sama orang tua. Iya. Terus kita pakai ilmu anak untuk menekan anak kan nggak bisa nggak. Sama kayak tadi ilmunya istri gitu kan, adalah cari ridho suami. Jangan suami yang neken-neken istri buat cari ridhonya, enggak. Jadi itu takzim kepada orang tua adalah ilmunya anak. Kita kasihlah encourage dia, didik dia dengan cara yang baik gitu loh. Tapi kita gitu ya, tanggung jawab kita kepada anak adalah memberi nafkah, memberikan yang terbaik kepadanya. Dan itu ya bukan dari duit kita, cuma dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis disebutkan siapa orang yang memberikan 1 dinar buat keluarganya gitu ya. 1 dinar atau 1 dirham untuk keluarganya itu jauh lebih baik daripada dia bersedekah kemanapun. Ya artinya kita kadang-kadang sedekah kan semangat nih gitu kan. Sedekah MR Box ya kan. Sedekah wakaf tanah pesantren. Kita semangat. Sesemangat itu gak ketika ngasih anak? Jangan-jangan ring 1 gak aman lagi gitu ya? Nah ring 1 gak aman. Nah ring 1 amankan dulu. Artinya gini, kalau seandainya kita tuh tergerak hati melihat anak yatim, maka ya anak kita itu jauh lebih mulia dibandingkan dengan anak-anak itu. Allahu Akbar. Bukan berarti setelah itu kita nggak menghormati anak yatim. Anak yatim ya derajatnya sedikit di bawah anak kita. Nah maka bersyukurlah bagi orang tua yang punya anak. Malah jangan sampai ya anak kita merasa jadi kayak anak yatim. Naudzubillah. Itu hanya dia. Karena tadi. Nggak dapat perhatian, nggak dapat rezeki, nggak dapat. Nah akhirnya anak kita jadi anak yatim sebelum bapaknya meninggal. Nah itu yang saya nggak ngomong orang lain, saya ngomong diri saya sendiri, gitu ya. Anak saya menjadi yatim sebelum ayahnya meninggal. Nah itu yang membuat akhirnya rezeki saya ya dibatasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, gitu ya. Nah setelah pemahaman terhadap anak sudah benar bahwa anak ini adalah komisaris kehidupan, gitu. Perlakukan dia dengan baik, dia punya hak yang utama dibandingkan dengan tamu sekalipun. Kan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Ya kan? Muliakan tamu. Tapi kalau tamu ini udah datang terus anak kita tantrum, tamu kita harus kita korbanin. Minta maklumnya dulu ya. Maklum ya, maaf ya maklum. Ini komisaris saya nih. Komisaris minta nih nuntut gitu. Nah, jadi kalau penempatannya benar, itu insya Allah hidup kita jadi bagus. Yang nggak bagus ya karena penempatan kita itu nggak tepat aja gitu. Allah karim.
Jadi Masya Allah teman-teman semua, sahabat sabar, kalau kita sudah dalam posisi ini sebagai ayah atau sebagai ibu, abi, umi gitu ya. Mungkin saat kita lagi ngejar rezeki atau ngejar project gitu ya. Tahu-tahu cuk anak kita yang masih kecil lucu itu, abi, umi main kuda-kudaan gitu ya. Itu udah saatnya break tuh saatnya. Break. Maaf, ada komisaris. Ada komisaris gitu. Dan Masya Allah biasanya keajaiban datang ya. Iya. Project tahu-tahu selesai gitu. Proposal yang kita lagi garap tahu-tahu udah approve, nggak usah pakai proposal. Betul. Itu sering kali terjadi loh teman-teman. Semua makan rezeki itu udah lumrah kayak gitu-gitu. Masya Allah ya. Ini kaitannya dengan anak. Nah satu lagi biasanya Ustaz. Erat kaitannya dengan orang tua dan mertua. Betul. Biasanya gini Ustaz, kalau di keluarga grup tuh orang tua nge-share nih jadi anak harus kayak gini gitu. Ada video Ustadz ini gitu kan. Betul. Si anak nge-share nih jadi orang tua begini gitu. Terus begitu aja tuh grup isinya. Iya. Orang tua dalam kita konteksnya sudah berkeluarga Ustadz ya. Bukan kita sebagai anak kecil lagi gitu ya. Itu positioning kita dan khususnya di komunikasi kita kuncinya apa Ustadz? Iya. Jadi memang kan orang tua terhadap anak ya atau anak terhadap orang tua ini punya 3 level. 3 level keadaannya. Pertama, seorang anak kepada orang tua itu seperti raja. Ya, itu umur 0 sampai 7 tahun. Ya, dia bisa nyuruh apa aja kepada orang tuanya. Dan kita harus paham tuh. Kita harus paham. Jadi orang tua paham, anak ya punya hak. Ya silakan kalau mau jadi raja umur 0 sampai 7. Gitu kan. Jadi sebelum dia 7 tahun maka dia raja bagi kita. Dia minta apa aja ya sepanjang kita bisa penuhi dan tapi hati-hati jangan sampai juga memanjakan. Kita aturlah, tarik ulur kayak narik layangan begitu. Yang kedua seperti pekerja. 7 sampai 14. 7 sampai 14. Iya. 7 sampai 14 itu dia seperti karyawan, seperti staff, seperti seseorang yang punya kontrak sama kita. Kontrak apa? Kontrak belajar, kontrak gitu ya, bersungguh-sungguh gitu ya. Nah di titik itu gitu ya, kita bisa neken anak-anak kita untuk ayo sekolah, ayo belajar, ayo ini gitu. Jadi ada wajib haknya udah mulai ditegaskan di situ. Betul. Ya. Nah yang sering terjadi kalau konflik-konflik itu mulai pada umur 14 ke atas. 14 ke atas. Ya, konflik yang nggak mudah bagi orang tua, gitu ya, dan juga bagi anak. Anak ke orang tua ke anak. Di situ yang nggak mudah di umur 14 tahun ke atas, karena posisinya sudah menjadi teman. Teman posisinya, karena sudah balik, gitu ya. Walaupun teman, tetap aja kan artinya orang tua ya ridollah birridol walidain. Seorang anak tetap harus cari ridho orang tuanya. Tapi disinilah sikap kita gitu ya yang harus membuat anak itu merasa dewasa. Ya, jadi teman ngobrol, jadi teman diskusi, bukan mengarahkan seperti yang sebelumnya gitu ya. Terus kemudian mengencourage mereka, memberikan ilmu-ilmu yang baik buat mereka, tidak menuntut mereka. Jadi teman lah gitu ya. Nah di sini ada satu kata kunci dalam sebuah ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Fabima rahmati minallah, karena atas rahmat Allah lah kamu berlaku lemah lembut. Kalau seandainya kamu berlaku kasar, keras kepada mereka, mereka akan menyingkir dari hadapanmu. Nah ini yang sering terjadi kan yang namanya anak-anak broken home, gitu kan. Nah sekarang posisi kita sebagai anak kepada orang tua, mertua gitu ya. Nah mereka satu orang tua kita, seorang lelaki akan selalu jadi anak bagi ibunya. Seorang lelaki akan selalu jadi anak bagi ibunya. Nah, di sini selalu terjadi konflik dengan istri. Istri merasa bahwa gitu kan, dia sudah memiliki suaminya, padahal enggak, gitu ya. Sampai kapanpun ketika seorang ibu, ya ngomongin begini memang agak-agak mendung memang. Seorang ibu mengatakan sesuatu kepada anak lelaki, si wanita harus minggir, ya, istri harus minggir. Ya, anaknya harus minggir. Ini haknya. Dia harus ketahui batasan itu. Harus tahu batasnya. Apalagi kalau dia punya anak, dia akan mengerti nanti akhirnya. Yes, betul. Jadi seorang wanita nggak boleh, ya seorang istri nggak boleh gitu ya menahan suaminya hanya untuk berbakti kepada ibunya. Dan ini yang sering terjadi akhirnya kan konflik mertua ini. Oh gitu. Ya kan? Karena nggak tahu gitu, nggak tahu haknya, nggak tahu kewajibannya. Kewajiban seorang wanita ya menemani suaminya adalah bagaimana dia membantu suaminya untuk berbakti kepada ibunya. Ya, ibu atau ayahnya ya. Nah, lebih khusus kepada ibunya. Nah, untuk si istri gitu ya, ketika sudah menikah maka dia sudah lepas.
Oke. gitu ya, secara tanggung jawab akhirat gitu ya kepada orang tuanya. Tanggung jawabnya beralih kepada si suami. Tapi hubungannya terhadap orang tua tetap harus dijaga gitu ya. Cuma akhirnya turun sedikit level, diserahkan kepada suaminya. Contohnya ada banyak sekali kisah tentang hal ini ya. Salah satunya sahabat wanita yang suaminya orang tuanya meninggal dunia. Ya, tapi suaminya belum pulang dari jihad. Ya, perintahnya jangan keluar rumah sebelum saya pulang. Dulu kan gak ada WhatsApp. Kalau sekarang ada WhatsApp enak. Merpati kali. Bang maaf ya bang gitu kan, orang tua saya meninggal bang gitu kan, abang kan nitipin saya jangan keluar sebelum saya pulang gitu. Tapi dulu nggak ada. Ada seorang wanita yang suaminya meninggal, orang tuanya meninggal dunia, dia sampai nggak sempet datang ke kubur orang tuanya. Baru setelah suaminya pulang jihad ya, baru sang suaminya ini mengantarkan ke kubur orang tuanya. Sampai begitu, memang begitu, itu yang betul. Ya. Jadi seorang wanita ya ketika sudah menikah maka dia tanggung jawabnya kepada. Nah, kalau hak ini bisa penempatan ini bisa ditempatkan dengan baik, insya Allah komunikasi akan jauh lebih mudah setelah itu. Dan jadikan positioning atau posisi-posisi ini adalah untuk cermin diri gitu ya. Cermin diri. Bukan untuk menuntut. Masya Allah. Alhamdulillah Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua, kita udah dari penghujung acara. Kita dengarkan dulu, lihat dulu satu pariwara ajaib berikut ini. Udah habis tapi nanti nggak ngomong iklan dulu tadi. Ya udah. Nah, iklan nanti tengah-tengah bisa langsung dipotong iklan. Oke, closing langsung. Kesimpulan saja. Baik, alhamdulillah kita sudah ada di segmen terakhir dalam Sabar ini kaitannya dengan kunci komunikasi dalam keluarga yang sakinah. Tadi semua udah lengkap Ustaz ya, dari mulai suami, istri, anak sampai ke bagaimana orang tua. Orang tua dan mertua, ya. Oke. Walaupun ini baru kulit-kulit nih. Baru kulit-kulit. Tapi kulitnya fondasi. Fondasi, penting karena kan kita membuka pintu kalau nggak ada kuncinya juga. Betul. Nah, Ustaz, for summary Ustaz, buat istimbat nih teman-teman biar dipakai terus pegangan. Baik. Rangkuman dari ini semua adalah ilmu terumbu karang. Bahwa rezeki dititip di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain karena kita. Nah, ketika kita mampu memuliakan dan membahagiakan semua orang yang ada di sekitar kita, ya khususnya orang-orang yang paling dekat dengan kita, maka rezeki Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita, ya. Jadi fokus dengan memuliakan, ya, membahagiakan orang lain, dan ini saya sebutnya kan triangle miracle kan. Segitiga keajaiban, ya. Orang tua, suami, istri, anak, ya, dan mertua itu ada di sisi istri itu, gitu kan, bagaimana dia bisa memuliakannya. Nah, jadi ketika ini sudah bisa dilakukan dan dilatih dengan sungguh-sungguh, ya, maka akan terjadi yang namanya sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, ketika sakinah, mawaddah, warahmah itu terwujud dalam keluarga, dia akan punya power, itu untuk memberikan cinta buat sekitarnya. Masya Allah, adem banget teman-teman. Oke, ini PR kita bersama. Karena pembelajaran tentang rumah tangga ini pembelajaran sampai kembali, sampai akhirnya kita kembali. Mudah-mudahan ibadah paling panjang. Ibadah paling panjang, nah itu yang maksudnya. Ibadah paling panjang. Teman-teman semua, terima kasih banyak. Kita sudah masuk waktu imsak. Selamat berpuasa, takabbalallahu siyamakum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita semua. Amin. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih Ustaz Nasrullah. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.